Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Skarmindo Channel. Insyaallah channel ini channel untuk belajar beternak domba dan kambing. Nanti mudah-mudahan bisa diduplikasi sama teman-teman pencapaian apa yang sudah kami lakukan. Alhamdulillah kurban kemarin kita bisa mencapai 2.500 sampai 4.000 ekor terjual dari kandang kami. Masya Allah, alhamdulillah, kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kali ini kita akan membahas fermentasi. Jadi nanti kita akan coba praktekkan fermentasi secara hitung-hitungan dulu. Cara mengukurnya, menghitungnya, berapa nilai, berapa berat keringnya, kemudian insya Allah nanti kedepannya berapa proteinnya. Kemudian nanti kedepannya kita akan praktek. Sebelum kita masuk ke fermentasi, insya Allah kita di sini akan mereview dari channel kita yang lama, channel Skarmindo Farm, yang mana banyak teman-teman yang baru gabung di Skarmindo Channel, yang belum sempat melihat Skarmindo Farm bisa sedikit mereview. Di sana video pertama adalah belajar beternak domba dan kambing sama Skarmindo Farm. Insya Allah channel ini kami buat untuk belajar bersama, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita nanti memberikan pelatihan gratis insya Allah. Mudah-mudahan nanti sebagai jembatan teman-teman yang mau belajar free. Tapi mohon maaf untuk minggu-minggu ini mungkin masih agak terbatas karena kebetulan memang zona hitam. Maklumlah karena ini masih masa pandemi COVID yang belum sepenuhnya mereda. Insya Allah maka kita juga harus berwaspada. Insya Allah. Kemudian jadi dari video ini nanti teman-teman ikuti, insya Allah kita akan buat konten-konten yang berhubungan dengan ternak domba dan kambing. Kemudian juga ada nanti hortikulturnya insya Allah. Kemudian video yang kedua adalah kisah perjalanan hidup saya jatuh bangun merintis bisnis peternakan domba dan kambing. Jadi kita ulangi lagi, kita mulai 2008, kemudian kita mulai dari 20 ekor, kemudian berkembang, kita nyoba bisnis kurban, kemudian ketemu akikoh, kemudian rintangannya nanti ada kematian mendadak sampai 10 ekor, bahkan 80 ekor. Total kematian di kandang kita lebih dari 500 ekor sampai hari ini. Ini karena faktor dari pasar, kemudian nanti ada faktor-faktor yang lain. Semuanya insya Allah nanti akan kita jelaskan. Kemudian kita juga pernah dikomplain dari lingkungan karena berkali-kali kita ngomong bahwasanya peternakan itu menimbulkan limbah yang tidak baik juga. Jadi kita juga harus mawas diri, kita juga harus menyadari bahwasanya memang pasti ada kendala-kendala yang harus kita alami, yang harus kita selesaikan permasalahan itu, sehingga kita pindah yang keempat kali di kandang Skarmindo Farm yang baru ini. Kemudian masuk ke teknis, lebih menguntungkan mana beternak domba dan kambing? Secara garis besar nanti lebih mudah domba, tapi secara umum harus disesuaikan market, kemudian kemampuan, kemudian sumber daya alam pakan, ya kan? Sehingga nanti teman-teman bisa menentukan dimantapkan kambing atau domba. Meskipun nanti mau dua pilihan juga boleh insya Allah. Mau domba dan kambing insya Allah juga boleh. Insya Allah begitu. Kemudian yang video keempat, berapa sih modal yang diperlukan untuk bisnis beternak domba? Yang sudah kita bahas, kuncinya adalah seberapa besar modal yang dimiliki, itu nanti tinggal diaplikasikan ke lapangannya. Kemudian kuncinya lagi, pesan kami memang berkali-kali untuk tidak menggunakan uang perbankan kalau bisa. Kenapa? Karena nanti ketika uang ini berjalan secara hitung-hitungan nggak ketemu. Insya Allah seperti itu. Yang penting niat dulu, kemudian berdoa, kemudian nanti tetap ikhtiar. Bagaimana sih caranya? Insya Allah nanti bisa kita kupas juga di pelatihan, atau mungkin ketika teman-teman datang ke sini, insya Allah ada solusi lah. Tidak harus perbankan, misal nanti ada saudara atau mungkin mengajukan teman, kemudian bisa juga midik kurban, momen kurban, atau jual kurban gitu kan. Tapi ya tentunya harus belajar lebih dahulu insya Allah. Oke teman-teman, setelah ini kita akan ke kantor Skarmindo Farm. Kita coba hitung-hitung fermentasi, kira-kira harganya berapa, kemudian berat keringnya seperti apa, kemudian kandungan gizinya seperti apa. Yuk.
Ya teman-teman, ini sudah sampai sore, mohon maaf. Di sini kita akan kembali ke judul awal. Insya Allah membuat pakan fermentasi dengan harga Rp500. Kemudian bahan bakunya salah satunya adalah gedebok pisang. Di sini sengaja saya memilih gedebok pisang karena apa? Biar teman-teman bisa tahu apakah boleh untuk makan? Ya boleh, tidak ada yang melarang insya Allah. Apakah bagus mas? Ya hukum asalnya bagus, tapi nanti tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Makanya di sini akan saya berikan contoh nanti cara menghitungnya saja. Dari harganya supaya ketemu 500. Apa nanti nilai gizinya seperti apa? Kira-kira ini layak nggak untuk pakannya gitu. Kemudian nanti dari sini juga mudah-mudahan teman-teman bisa punya gambaran bagaimana bisa menghitung membandingkan berat kering pakan, ya kan? Berat kering pakan. Jadi ketika kita kemarin sudah pernah ngomong membuat fermentasi itu harus disertai dengan pengetahuan bagaimana mengukur nilai gizi, kemudian berat kering, kemudian palabilitas, tingkat kesukaannya, dengan kemudian nanti dari kemungkinannya lebih menguntungkan mana dengan difermentasi atau mungkin langsung. Insya Allah di kandang Sekar Mendo kami ada riset, nanti tak bikin 3 vlog. Alhamdulillah ini pesanan sudah mulai masuk. Tahun kemarin kita sampai 4.000 ekor. Mudah-mudahan ini nggak nyampe gitu kan, karena tapi aman dari segi pembayaran, insya Allah. Di sini sudah kita vlog-vlog, ada pakan full fermentasi, kemudian ada complete feed, ada complete feed yang sedang, kemudian ada perpaduan, kemudian ada complete feed yang mahal. Nanti ada data insya Allah akan kita buat konten. Di sini kita kembali lagi ke fermentasi dengan harga 500. Tadi sudah sempat saya utik-utik dulu biar ketemu 500. Alhamdulillah ketemu juga. Ini kita buat contoh misalnya gini, teman-teman, kita buat fermentasi biasanya kan rumput. Ini saya buat contoh yang dulu juga pernah kami lakukan dengan gedebok pisang. Saya juga terlibat. Tapi ya hanya sekedar memakai gitu. Kemudian ada onggok. Onggok kalau di sini itu limbah singkong. Kemudian ini gedebok. Kemudian katul. Insya Allah ini banyak teman-teman yang pakai ini dulu. Sekarang mungkin masih ada tapi beberapa. Polar, gitu. Molase, kemudian mikroba. Ini coba kita dari volume dulu, kilogram volume. Ini kita pakai coba 50 kilo. Kita layukan dulu, insya Allah kita layukan dulu misalnya gitu ya. Kemudian onggok 50 kilo juga, onggok basah. Kemudian debok dulu, debok 50 aja. Kemudian katul kita coba di angka 20. Kemudian polar biasanya hanya sedikit gitu, karena mahal gitu kan, biar ketemu 500 tadi. Kemudian molase katakanlah 1 liter atau 1 kilo atau 2 kilo. Mikrobanya secukupnya. Berapa cc? Kita coba utuh harga dulu. Harga. Ya kan? Rumput berapa kira-kira? Ada yang mengatakan Rp200, ada yang mengatakan Rp300. Katakanlah ini ya kita mau coba-coba ya. Cuma nyabit sendiri ya 50 kilo, katakanlah kita hargai 10.000 lah, berarti Rp200. Kemudian onggok singkong kalau di sini itu sekitar Rp300. Kemudian gedebok, nah ini free mawon, free saja karena kita bisa nyari. Kemudian katul 20, cari yang termurah saja gitu. Cari yang termurah saja. Tapi mohon maaf, ini bukan untuk membuat teman-teman biar nyari yang murah, enggak. Ini sebagai pembandingan saja. Karena kita kan nyarinya yang murah gitu kan. Tapi nanti kita akan melihat dari sisi nilai gizinya. Katul, kemudian polar 5, katul katakanlah 1.500 yang termurah. Kemudian polar
tetap di angka, kalau sekarang mahal-mahalnya 195, 24 ribuan lah. Kemudian molase sekitar 3,5. Kemudian mikroba, nah ini yang kadang-kadang pakai yang super, kita buat yang standar aja lah, 4 atau mungkin apalah, kira-kira 5.000 gitu ya. 5.000 bahkan nggak nyampe ya, 5.000 lah biar. Nah, kemudian ini saya harapkan teman-teman untuk membiasakan menghitung seperti ini nanti ketika membuat pakan fermentasi atau complete feed atau mungkin hijauan yang diberikan. Ini sebagai gambaran aja, tidak selalu menghitung. Nah, ini harga total harga, kemudian kiloannya adalah, nah ini dikit dulu, 50, 100, 150, 175, 177. Kemudian harganya rumput 10.000. Kemudian onggok 15.000. Gamblong, boleh dikatakan gamblong. Kemudian gedebok free. Kemudian katel 30.000. Kemudian polar 20.000. Kemudian molase 7.000. Kemudian mikroba 5.000. Ya, kita tambahkan 10.000, 15.000, 25, 25 sama 30, 55, 55 sama 20, 75, 75 sama 7.000, 82, 82 ditambah 5.000, 87.000. Ya kan? Kemudian masih tambah air katakanlah, masih tambah air lagi. Ini padahal sudah gedebok, sudah rumput ya kan. Harusnya tidak, tapi tidak apa-apa. Coba kita tambah air 2 liter misalnya. Jadi 2 kilo berarti jadi 3 kilo. Jadi 180. Nah, ini coba kita hitung. Ya, kita jumlah ketemunya 400. Ini dibagi 180 sama dengan 483, sekian rupiah. Ini. Terus ini kira-kira mau nggak dikasihkan domba atau kambing? Kalau kambing, insyaallah mau. Apalagi domba, insyaallah sangat lahap teman-teman. Tapi apakah ini cukup? Nah, ini kalau sekedar cukup mungkin sekilas cukup. Ya makannya juga lahap. Kemudian nanti di pertengahan jalan insyaallah ada ada problem. Nah, ini kita akan coba menghitung. Ini sudah ketemu teman-teman ya. 483, 500 rupiah. Domba insyaallah sangat suka. Gitu kan. Ini kita akan coba uraikan nanti dari segi berat kering dulu. Berat kering. Oh, ini belum belajar ini. Insya Allah akan kita coba. Misalnya kita pakai rumput, kita layukan selayu-layunya. Nah, mungkin kita buat di angka 50% mungkin nggak? Ya mungkin, insya Allah 50%. 50%. Berat kering 50%. Kemudian onggok dengan harga 300 rupiah pastinya basah, sekitar 20%. 20%, kemudian gedebok. Nah, ini yang jadi problem kita adalah karena gedebok ini sifatnya air. Saya kurang tahu persisnya berapa berat keringnya, tapi dari teksturnya airnya sangat luar biasa. Saya kita ambil 5% aja. 5%. Kemudian katul ya kalau harga segini mungkin 90% aja lah. 90%, kemudian polar masih di angka 90-an% juga. Kemudian molase 100%. Ya
Enggak, mohon maaf. Berat keringnya ini cuma 10% lah. Coba enggak. Coba kita hitung. Ini kan total volumenya ada 180 kg. Kemudian rumput jadi 25. Kemudian onggok dari 50 dikali 2 10. Kemudian gedebok 5%. 5%, 10 persennya 5, 2,5. Kemudian ini katakanlah dibulatkan aja 10%, 100, dibulatkan aja 100%. Itu 20 atau ya bisa sih 18, kemudian polarnya 4,5 kilo, kemudian molase 10%, 0, ini kita dulu 25, 35, 25 sama 10, 35, 37 setengah, 37 setengah sama 18, 50, 5,5, 60. 60 bukan persen, 60 kilo. Dari 180 kilo bahan pakan jadi ternyata kita dapati berat keringnya 60%. Nah, ini mungkin yang menjadi problem juga ketika kadar air tinggi. Insyaallah 60 per 180 dikali 100 sama dengan, nah ini kita cara menghitungnya persentasenya. (60) dibagi 180 dikali 100. (33% berat kering). Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ini kadar airnya adalah di angka hampir 70%, 65%. Nah ini yang jadi problem nanti ketika kita tidak mengukur. Apakah jadi? Nah ini nanti yang menjadi sebuah perbedaan pendapat juga. Ini fermentasi ini terjadi enggak? Kemudian busuk tidak? Kalau biasanya teman-teman kan buat fermentasi gedebok hanya berwaktu nggak lama, ada yang 3 jam, 2 jam, sehingga tidak terjadi gejolak di aromanya, enggak, masih enak meskipun kadar air tinggi tetap masih enak. Kenapa? Karena belum lama gitu. Nah ini nanti ini baru dari segi berat kering, sehingga nanti ketika kita aplikasikan di lapangan by data, insyaallah di kandang sudah ada, nanti akan kita coba buka dengan konsumsi 4% dari berat hidup yang secara akademisi, sehingga dia dibutuhkan pakan ini baru 30%, 3 kali lipat, ya kan? 3 kali lipat, bisa 9%, bisa 10% dari berat hidup, seperti itu. Mungkin ini dulu, nanti akan kita lanjutkan ke protein pakan.